Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam lanjut lagi, warahmatullahi. kuliah jaringan akses nirkabel. Saya ada satu penilaian lagi yang diberikan karena menurut EBET itu, sebentar saya cek dulu, ketua kelas atau siapa saja. Suara saya sudah masuk dengan baik? Sudah, Pak. Ya, okay. Sudah terdengar. Sudah terdengar, ya, baik. Dalam penilaian EBET itu harus ada homework, ya, harus ada pekerjaan rumah. Walaupun bobotnya nanti tidak saya langsung masukkan karena dalam SAP itu nilai akhir sudah didefinisikan sebagai nilai UTS, kemudian nilai tes 2 kali, nilai ujian akhir, sama nilai assignment, nilai tugas simulasi. Nah, tapi EBET meminta ada satu penilaian lagi, yaitu pekerjaan rumah, homework. Nah, sehingga saya akan berikan sekarang ada latihan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi begini, saya coba akan share. Oke, mohon dicek apakah screen sharing saya sudah muncul belum? Sudah kelihatan belum di screen? Ya, sudah muncul belum? Sudah, Pak. Nah, ini sebetulnya sudah dibahas oleh asisten, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ini tujuannya sebetulnya mempoles kemampuan atau topik tentang modulasi, demodulasi. Nah, hanya saja kan kalau teori-teori yang terkait dengan modulasi, demodulasi, sebetulnya sudah diberikan pada sistem komunikasi analog, yang modulasi analog, maupun sistem komunikasi digital, yang untuk modulasi digital. Nah, dalam jaringan akses kabel, modulasi demodulasi ini perlu dimatangkan lagi supaya mahasiswa bisa memahami bagaimana demodulasi itu bekerja terkait dengan karakteristik channel fading gitu. Karena kalau saya lihat teori dasar modulasi demodulasi yang diberikan pada kuliah Siskom analog maupun Siskom digital itu mode kanal semuanya didasarkan kepada kanal AWGN. Nah, sehingga dalam menurunkan kinerja demodulasi atau modulator yang pada kanal AWGN itu diturunkan menjadi suatu rumusan bit error rate atau BER sebagai fungsi dari S2N atau SNR atau energi per bit rasio terhadap noise densitas gitu. Nah, karena dalam jaringan akses kabel itu kita menghadapi channel yang fluktuasi atau yang frekuensi selektif, nah maka kita diminta atau di dalam silabus ini kita harus bisa menggunakan atau memilih demodulasi supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi channel. Jadi waktu bulan minggu lalu saya minta asisten Ibu Aulia Dewantari menjelaskan ini, tapi saya akan bahas lagi sekilas dalam file ini sekarang. Nah, artinya gini, kalau demodulator kita yang digital aja ya, karena yang analog kan sudah tidak digunakan lagi dalam jaringan akses. Jadi semua jaringan akses sekarang pasti modulasi demodulasinya digital. Dan sekarang itu semua teknologi jaringan akses kabel itu sudah menggunakan modulasi demodulasi yang bersifat adaptif. Adaptif artinya modulasi itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi channel. Ya. Artinya kalau misalnya yang kita kenal dalam teknik modulasi digital itu kan ada BPSK yang paling
mendasar, kemudian QPSK, kemudian QAM gitu ya, 64 QAM, 128 QAM, bahkan sekarang sudah di 256 QAM. Nah, tentu kalian atau mahasiswa yang sudah mengambil sistem digital tahu itu bedanya apa yang BPSK dan QPSK, bagaimana hubungan antara bit per detik dengan simbol per detik ya. Terus kalau misalkan 64 QAM itu satu simbol membawa berapa bit. Kalau 8 phase shift keying atau 8 PSK satu simbol membawa berapa bit, Anda sudah tahu itu. Itu kaitannya dengan order atau tingkat modulasi. Yang dalam buku referensi biasanya notasinya ditulis sebagai MRI. MRI modulasi gitu. Jadi M itu adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah bit per simbol. Itu sudah Anda kuasai di mata kuliah sistem komunikasi digital. Nah, di sini tentu aplikasinya kepada jaringan akses modulator dan modulator itu akan bersifat adaptif tergantung kepada kanal yang dialami oleh gadget, oleh receiver gitu. Jadi kalau ini menggambarkan suatu blok diagram dilihat dari sudut pandang demodulator di gadget kita, di handphone kita. Nah, antena yang dipakai pada gadget kan menerima sinyal dari channel di sini kan. Nah, kemudian diolah ke sini, masuk ke amplifier RF, kemudian ke mixer, band pass filter, sampai kepada demodulator. Dalam contoh ini diambil yang paling sederhana yaitu BPSK. Gitu. Nah, tentu kalau misalkan channelnya dalam kondisi yang jelek, di sini sangat fluktuasinya tinggi, kemudian terjadi intersimbol interference misalnya, maka demodulasi atau modulasi yang adaptif tadi akan memberikan pilihan atau secara otomatis akan adaptasi kepada modulator yang tingkat rendah yaitu BPSK. BPSK satu simbol hanya 1 bit gitu. Tapi kalau kondisi channel fading-nya di sini sedang bagus, ya, karena ingat channel fading itu sangat bergantung kepada mobilitas atau kepada lingkungan di mana si receiver itu sedang berada gitu. Nah, kalau receiver kita, gadget kita sedang berada pada sinyal yang bagus, dekat ke BTS misalnya, fluktuasi tidak terlalu harmful gitu, masih agak jinak gitu. Nah, berarti channel ini dikategorikan channel bagus. Nah, kalau channel yang bagus, si gadget kita akan pindah kepada demodulator yang ordernya lebih tinggi. Misalnya bisa ke 128 PSK, atau bahkan mungkin di gadget yang mutakhir sekarang bisa ke 256 QAM gitu ya. Nah, sehingga throughput-nya atau kecepatan data yang diterima oleh gadget itu bisa lebih tinggi atau lebih cepat gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi subtopik atau chapter mengenai modulator demodulator pada jaringan akses kabel bukan memberikan konsep-konsep mendasar lagi, tapi lebih ke arah bagaimana teknik demodulator atau modulator yang digunakan pada jaringan akses kabel disesuaikan dengan kondisi kanal. Nah, oleh karena itu di sini saya dengan penjelasan yang kemarin contoh yang sudah diberikan tutorial oleh asisten. Nah, sekarang sekali lagi saya berikan di WhatsApp group ini untuk dikerjakan ya. Jadi Anda latihan, tapi di sini saya tambahkan bukan hanya untuk kanal AWGN. Jadi ini ada 2 persoalan kemarin itu waktu contoh soal ya. Pertama, karena AWGN dengan band pass filternya pas gitu, ideal, band pass filternya ideal. Artinya bandwidth dari signal diberikan atau disaring oleh filter yang sama dengan bandwidth signalnya. Sehingga noise yang masuk juga sama dengan bandwidth signalnya. Nah, kemudian pertanyaan B-nya di sini, kalau kita menggunakan filter yang tidak ideal, filter yang praktikal dipakai dalam sistem yang sebenarnya memang tidak ideal, artinya filter itu akan memiliki bandwidth lebih besar daripada bandwidth signalnya. Jadi kalau bandwidth signalnya misalkan 1 MHz, nah maka filter yang dipakai supaya bisa menangkap seluruh signal, tentu dia tidak akan seperti kotak brick wall gitu ya.
Artinya kalau bandwidth signal itu misalkan 1 megahertz gitu, nah maka filter yang dipakai biasanya 1,3 atau 1,4 di sini. Itu Anda juga mungkin sudah pernah belajar dalam sistem digital bahwa filter itu biasanya memerlukan bandwidth yang lebih besar daripada bandwidth signal. Dampaknya tentu kalau bandwidth filter diperlebar, maka noise AWGN yang akan masuk kepada sistem juga akan mengikuti sesuai dengan bandwidth filternya begitu. Nah, persoalan A dan B sudah dibahas dalam responsi. Nah, sekarang PR-nya saya minta saudara mengulang lagi untuk pertanyaan A dan B pada kanal AWGN lagi seperti kemarin yang dicontohkan dalam responsi. Nah, terus dibandingkan antara hasil perhitungan di sini pakai noise figure dan sebagainya dengan ini. Karena AWGN yang kita ketahui equation-nya seperti ini, yang ini. Yang grafik yang kiri yang bagus ini. Ya. Nah, kemudian karena kita hampir tidak mungkin lah atau kecil sekali kemungkinannya bisa menerima sinyal dalam kanal seperti kanal AWGN di sini kalau pakai jaringan akses karena ada multipatnya. Maka saya juga minta pertanyaan 2 di sini melakukan hal yang sama, pertanyaan pakai filter ideal A, kemudian pertanyaan pakai filter secara praktikal B untuk kanal fading ya. Karena fading kita tahu kurvanya yang ini atau formula yang kita dapatkan dari hasil penurunan secara eksak, formulanya yang ini. Nah, ini dengan menggunakan parameter transmisi pada sistem gadget yang kita berikan di sini, noise figure-nya 6 dB, kemudian gain-nya gadget bisa gain-nya dikasih 80 dB, temperatur antenanya 2000 Kelvin, kecepatannya BPSK saja di sini kan 100 kbps, kemudian impedansinya dinormalisasi ke 1 ohm, ya biasanya 50 ohm, tapi ini dinormalisasi. Nah, ini dihitung lagi kalau untuk kanal relic fading, maka dimintakan cara menghitung kurva Baire sebagai fungsi dari energy bit per noise gitu. Jadi ini akan saya share di WhatsApp group untuk kalian kerjakan hanya untuk latihan saja karena contoh soalnya kan sudah ada waktu minggu lalu diberikan oleh asisten. Nah, silakan 1 minggu saya berikan waktu dikumpulkan ini 1 minggu dari sekarang. Jadi hari Selasa depan atau saya mungkin akan minta asisten untuk membuatkan lagi Google Form ya dikasih jangka waktu 1 minggu dari sekarang mau dikumpulkan. Ini nilai ini akan saya pakai untuk mengayomi mahasiswa yang berada pada nilai batas 2 nilai. Jadi kalau nilai hasil dari nilai final dari semua komponen nilai yang dijadikan sebagai bahan asesmen, ujian akhir, ujian tengah semester, 2 kali tes tambah tugas. Kalau nanti mahasiswa misalkan ternyata ada nilai yang di batas bawah nilai antara A dan AB ataupun AB dan B ataupun selanjutnya kurang 1 butir atau 1 poin misalkan dari nilai ke atasnya, maka PR ini akan kalau benar jawabannya akan saya jadikan untuk memindahkan posisi Anda dari nilai yang bawahnya ke posisi 1 tingkat lebih tinggi ke atas. Misalnya kalau nilai A itu misalkan 76 misalkan. 76 ke atas misalkan A, kemudian 70 sampai 74 misalnya AB gitu. Nah, mahasiswa yang nilainya 74, saya akan gunakan asesmen yang seperti seperti homework ini akan dijadikan untuk sebagai penambah sulam nilai yang pada nilai batas seperti itu. Baik, penjelasan itu ya. Nanti saya habis kuliah akan saya share ini. Kita sekarang teruskan kuliah chapter mengenai topik berikutnya dalam silabus. Kita masuk ke spektrum sekarang yang untuk CDMA. Jadi saya akan share. Oke.
Oke. Saya cek dulu apakah yang saya share screen sudah benar di sini tentang sistem seluler CDMA. Sudah benar ya? Betul, Pak. Baik. Ya, dalam jaringan akses yang terkait dengan karakteristik channel multipath fading, di situ dijelaskan bahwa salah satu teknik yang bisa dipakai untuk mengurangi dampak dari efek buruk channel kepada transmisi sinyal, itu di situ selain dari power control, kemudian error control, teknik equalizer, teknik diversitas, ada satu teknik yang disebutkan waktu itu space spectrum, ya. Space spectrum yang sudah saya bahas minggu kemarin kaitannya dengan teknik mitigasi channel fading. Nah, di sini supaya mahasiswa lebih memahami lebih detail tentang sifat-sifat atau karakteristik transmisi sinyal digital yang menggunakan space spectrum, yang salah satunya diimplementasikan dalam bentuk CDMA atau Code Division Multiple Access. Karena dalam jaringan akses, setiap medium transmisi atau kita sebut sebagai channel, itu selalu di-share untuk banyak orang, artinya multi-user, banyak user. Nah, sharing channel oleh banyak user, kita sebutnya multiple access. Ya. Jadi yang disebut dengan CDMA atau OFDMA atau FDMA atau TDMA apapun itu semuanya katakannya ada MA-nya. Nah, MA itu maksudnya multiple access, artinya medium transmisi atau channel itu akan digunakan secara simultaneous oleh banyak orang. Nah, untuk membagi partisi kepada setiap orang, nah tentu kita harus punya satu parameter dari signal yang bisa dibedakan oleh receiver-nya nanti dan bekerjasama dengan transmitternya. Jadi kalau kita bicara FDMA, berarti slot frekuensi yang dipakai untuk membedakan antara user satu dan yang lainnya. Kalau kita menggunakan CDMA, berarti slot waktu, time, yang dipakai untuk membedakan antar user. Nah, dalam CDMA di sini kita tentu akan bisa memahami nanti bahwa parameter signal yang dipakai untuk membedakan antar user adalah kode. Jadi pakai huruf C-nya itu dipakai sebagai kode yang dipakai untuk membagi atau membedakan antar user. Ya. Baik, kemarin mungkin belum begitu paham waktu kita membahas rake receiver ya. Rake receiver itu dijelaskan waktu itu secara sekilas oleh saya karena rake receiver itu bekerja pada level chip. Jadi satu bit data itu di-spread atau diisi oleh banyak chip di situ. Nah, maka equalizer yang biasa dipakai pada sistem yang bukan space spectrum, yang kemampuannya mendeteksi unit terkecil dari signal digitalnya itu unit bit, ya, karena yang bukan space spectrum tidak bisa membedakan pecahan atau pergeseran dari bit, artinya unit terkecil yang dipakai pada DSP-nya itu bit gitu, ya. Nah, ini dalam CDMA atau dalam space spectrum, karena satu bit itu di dalamnya ada banyak chip, maka boleh dikatakan unit terkecil yang dipakai pada digital signal processing itu berbasiskan unit terkecilnya itu chip gitu. Nah, sehingga kemarin saya tunjukkan kenapa chip bisa lebih baik dalam menerima signal multipath, karena chip itu satuannya kalau satu bit di spread oleh 128 chip, maka kalau satu bit itu interval waktu atau periode dari bitnya misalnya 1 mikrosecond. Nah, kalau pakai space spectrum berarti 1 mikrosecond diisi oleh 128 chip. Berarti periode chipnya itu 1/128 detik. Ya, 1/128 bit atau 1/128 lebih kecil daripada unit bit begitu. Baik, nah supaya lebih detail mengenai space spectrum, saya akan introduce dulu sejarahnya ya. Sejarah space spectrum ini sudah dipakai cukup lama sebetulnya, tapi yang menggunakannya waktu itu lebih ke arah militer.
Jadi teknologi spektrum itu sebelum tahun 2000, bahkan sebelum tahun 90-an lah. Waktu GSM muncul tahun 90-an itu spektrum masih belum menjadi domain komersial. Tahun 90-an spektrum atau CDMA masih diarahkan kepada aplikasi di militer. Nah, setelah GSM tahun 90 menguasai market di berbagai macam belahan dunia, memasuki dekat-dekat ke tahun 2000, baru spektrum atau CDMA masuk ke market komersial. Jadi masuk ke market komersialnya lebih belakangan dibandingkan dengan teknologi GSM yang TDMA. Begitu. Ya. Nah, padahal secara konsep atau secara aplikasi itu spektrum sudah banyak digunakan, tapi sekali lagi penggunanya dominan oleh aplikasi di militer, gitu ya. Nah, ini beberapa sifatnya. Waktu sistem spektrum itu diaplikasikan pada militer, beberapa hal yang menjadi aspek positif atau aspek menguntungkan kepada aplikasi militer di sini, yaitu spektrum itu bisa mengatasi seandainya ada sinyal jamming. Jadi sinyal jamming itu sinyal yang dibuat untuk membunuh sinyal lain. Misalnya untuk tujuan dalam perang begitu ya, supaya komunikasi musuh kita menjadi kacau, kita ingin mengacaukan komunikasi musuh. Nah, kita biasanya bisa saja dengan cara ngejam atau mengirimkan memancarkan signal dengan level yang tinggi, maksudnya untuk supaya signal yang dipakai oleh musuh, kalau kita tahu frekuensinya, maka sinyal mereka akan rusak, akan tidak terdengar gitu oleh mereka. Ya, itu yang pertama. Nanti saya jelaskan kenapa bisa begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sendiri yang menggunakan sistem spektrum, nah kita bisa punya keuntungan dari sisi bahwa signal spektrum ini bisa disembunyikan, bisa di-hide ya, dari eavesdropper. Eavesdropper itu penyadap gitu. Jadi lebih sulit disadap dibandingkan dengan sinyal yang lain. Kita tahu kalau yang bukan spektrum biasanya modulasinya kan, apalagi kalau sinyal analog kan dimulai dari sinyal amplitude modulation AM atau frekuensi modulation FM. Nah, sinyal-sinyal seperti itu sebenarnya sangat rentan karena teknik modulator demodulator amplitude modulation AM atau FM itu selama kita tahu osilator frekuensinya dari frekuensi carrier-nya, maka setiap orang akan sangat mudah untuk menangkap. Ya. Nah, ini kalau kita pakai spektrum itu tidak mudah untuk disadap atau ditangkap oleh orang yang tidak dikehendaki. Ya, begitu. Nah, di sini ceritakan juga sebelum tahun 80-an, jadi keutamaan dari aplikasi spektrum ini tidak begitu populer ya, karena aplikasi militer biasanya sulit untuk populer. Karena teknologi-teknologi yang dipakai pada militer itu lebih banyak ke arah perang atau ke arah politik, sehingga publikasi paper pun menjadi tidak begitu banyak dipublikasikan begitu. Akhirnya apa? Teknologi itu menjadi tersembunyi gitu. Nah, tapi setelah masuk ke tahun 90-an, di awal-awal 90-an, masalah spektrum ini mulai masuk ke aplikasi komersial. Ini kalau tidak salah ada salah satu nama yang menjadi pionir di Qualcomm ya, yaitu Andrew Peterby namanya. Itu ada orang tuanya Peter B, anaknya Andrew Peterby ya. Dia ayah sama anak perempuannya itu mempioniri perusahaan yang di California yang sekarang menjadi Qualcomm. Nah, grup mereka itulah yang cikal bakal membawa teknologi spektrum ke arah domain komersial gitu. Ya. Nah, ternyata setelah begitu masuk ke domain komersial, maka tentu dibarengi dengan jumlah publikasi hasil penelitian yang mulai banyak muncul dalam IEEE paper gitu, baik dalam conference maupun dalam jurnal.
Nah, sehingga dengan mulainya bangkitnya publikasi di situ, orang menjadi gencar untuk mengarahkan teknologi space spectrum ini ke arah ranah aplikasi komersial, gitu. Jadi kayak semacam ada efek bola salju begitu, snowballing effect gitu ya. Begitu banyak orang yang riset, mulai populer, maka percepatan atau bergulirnya teknologi itu ke market semakin cepat. Ada efek bola salju menggelinding begitu. Ya. Nah, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh teknologi space spectrum untuk aplikasi komersial, ya kalau yang di atas tadi ini kan bisa menghadang jammer, bisa menghindari penyadap, ini kan aplikasi militer. Nah, ternyata setelah dipakai untuk aplikasi komersial pun, teknologi space spectrum itu punya keunggulan dibandingkan dengan teknologi yang lain. Yaitu di sini keunggulannya itu universal frequency reuse. Maksudnya universal frequency reuse itu begini, kalau kita menggunakan teknologi GSM, baik ataupun yang analog, misalkan AMPS gitu ya, yang bukan spektrum, yang penting bukan space spectrum gitu. Nah, frekuensi reuse itu dilakukan hanya dalam skala cluster. Jadi kalau suatu daerah layanan jaringan akses kabel itu dibagi dalam beberapa cluster, misalnya satu cluster ada 7 sel, atau ada 12 sel, atau 19 sel gitu. Nah, dalam teknologi yang bukan space spectrum, itu satu set frekuensi itu di-deploy atau dipetakan kepada satu cluster. Artinya setiap sel yang ada dalam cluster tidak boleh menggunakan frekuensi yang sama. Ya, antara sel yang satu, sel yang kedua, sel yang co-channel baru dapat di-reuse ketika sudah nyebrang kepada cluster berikutnya. Itu yang kita pakai dalam sistem non-space spectrum. Nah, untuk yang space spectrum ini, pembagian dalam cluster, walaupun untuk pembagian wilayah layanannya tetap mengacu kepada sejumlah sel untuk membentuk cluster. Nah, tapi implementasi penerapan atau pengalokasian frekuensi spektrum kepada cluster untuk yang teknologi space spectrum itu boleh digunakan universal. Artinya setiap sel dalam cluster yang sama maupun sel-sel yang lain dalam cluster yang berbeda boleh menggunakan frekuensi yang sama, gitu. Ya, karena apa? Karena nanti akan dijelaskan dalam space spectrum itu, walaupun dalam setiap sel itu digunakan frekuensi yang sama, tapi masing-masing sel itu punya kode yang dialokasikan kepada sel tersebut. Jadi pemisahan antara sel yang satu dengan sel yang lain bukan oleh frekuensi, tapi oleh kode. Sehingga untuk setiap sel yang ada pada cluster yang sama, boleh menggunakan frekuensi yang sama, atau yang disebut dengan universal reuse frekuensi, karena pembedaan atau pemisahan multiple access antar user dipakai teknik pembagian alokasi kode, gitu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, terus benefit yang kedua untuk aplikasi komersial, ini mitigasi dari multipath padding, yaitu pakai rake receiver. Sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Jadi yang pakai space spectrum itu dalam komersial juga sangat atau lebih kokoh, lebih tahan terhadap dampak akibat dari channel yang mengalami multipath propagasi. Gitu. Ya. Nah, terus benefit yang ketiga, ingat dalam sistem seluler yang menggunakan jaringan akses yang ada sejumlah sel dalam cluster. Kalau dalam teknologi yang bukan space spectrum, ini masalah handoff. Masalah handoff itu kan artinya kalau seseorang bergerak dari satu sel ke sel yang lain, karena dalam sistem non-space spectrum itu setiap sel yang berdekatan harus beda frekuensi. Maka proses handoff selalu akan terjadi dengan pindah frekuensi. Karena nggak mungkin seseorang itu loncat dari frekuensi dari sel 1 ke sel 7 gitu, loncat nggak mungkin. Walaupun dia bergerak secepat apapun, dari sel nomor 1 ke sel nomor 7 yang mau pindah ke nomor 1 klaster berikutnya, tetap dia akan melalui sel nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu, seperti itu. Pasti dia melalui itu. Artinya apa? Selama dia berpindah sel secara bertahap, pasti dia akan harus pindah frekuensi karena setiap sel yang berdekatan dalam sistem seluler yang bukan space spectrum menggunakan frekuensi yang berbeda. Frekuensi yang sama atau co-channel frekuensi hanya dipakai ketika ada pada sel yang
posisinya sama letaknya dalam setiap cluster gitu. Nah, sedangkan dalam teknologi space spektrum, karena tadi ini nomor 1 kan universal frekuensi reuse, boleh kita menggunakan frekuensi yang sama pada setiap sel. Artinya apa? Sel-sel yang berdekatan pun, sel 1 misalkan adjacent atau berdekatan dengan sel 2, boleh kita pakai frekuensi yang sama. Akibatnya kepada handoff apa? Handoff dari sel 1 ke sel 2 tidak perlu pindah frekuensi. Nah, keuntungan dari handoff yang tidak perlu pindah frekuensi banyak. Pertama, dia sambungannya akan lebih tahan, lebih kokoh. Karena apa? Ya, selama dia berada di sel yang akan ditinggalkan, kemudian dia akan loncat kepada sel yang akan dituju, sel berikutnya, dia frekuensinya tetap menggunakan frekuensi yang sama. Artinya kokoh sambungannya di situ. Gitu. Nah, yang kedua, konsumsi kepada frekuensi, kalau antara sel yang berdekatan itu frekuensinya sama, maka dia kan tidak mengkonsumsi banyak frekuensi. Artinya seorang user yang sedang terhubung kepada satu frekuensi F1 di sel 1, dia bergerak mau pindah ke sel 2, di sel 2 juga frekuensinya F1, artinya apa? Dia selama perjalanan menuju pindah dari sel 1 ke sel 2, tetap dia hanya menggunakan satu frekuensi, yaitu F1. Gitu. Nah, sedangkan pada sistem yang non-space spektrum, karena sel 1 dan sel 2 pasti harus beda frekuensi, artinya ketika dia sudah berada pada ujung dari sel 1, sinyalnya sudah kecil, dan dia belum bisa lepas, maka dia akan mengkonsumsi frekuensi F1 di sel 1. Kemudian ketika dia memasuki batas border handoff, mau masuk ke sel 2, dia harus sudah menggapai frekuensi di sel 2. Nah, kalau frekuensi di sel 2 tentu nggak ada F1 kan, harus beda dengan sel 1. Pasti dia akan menangkap F2 di sel 2. Artinya ada jeda waktu selama dia belum handoff-nya belum selesai, dari mulai batas masuk ke daerah handoff sampai dia bisa betul-betul selesai handoff-nya, dia akan mengkonsumsi sekaligus 2 buah frekuensi. Jadi frekuensi di sel yang akan ditinggalkan masih dipegang, frekuensi yang di sel yang akan dituju juga dipegang ketika dia masuk daerah handoff. Artinya apa? Ada jeda waktu di mana seorang user harus menggunakan sekaligus 2 frekuensi. Itu bedanya ya. Jadi beberapa hal yang seperti itu mohon dipahami dengan baik supaya kita bisa melihat masing-masing keunggulan dan kelemahan dari masing-masing teknologinya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Sebelum saya masuk kepada konsep yang mendasar. Silakan kalau ada yang bertanya dulu, supaya Anda paham apa yang saya sampaikan. Hanya sekedar membaca mungkin Anda tidak bisa menangkap semuanya, tapi kalau kita diskusikan, saya jelaskan, gitu, Anda akan bisa lebih banyak memahaminya. Ya. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya dulu. Belum? Baik, kalau belum ada yang bertanya, saya akan masuk ke konsep dasar dari, maaf, belum masuk ke konsep dasar, masih kelemahannya sekarang ya. Kelemahan dari, maksud saya gini, kelemahan dibandingkan dengan sistem yang lama. Karena sebelum space spektrum atau CDMA masuk ke domain komersial, teknologi sebelumnya yang ada domain komersial itu FDMA dan TDMA. FDMA dipakai pada generasi 1, ya, teknologi AMPS, NMT, dan sebagainya. TDMA dipakai pada generasi 2, yaitu GSM. Gitu. Nah ini kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknologi FDMA dan TDMA setelah kita bandingkan dengan benefit-benefit atau dengan strength point dari teknologi CDMA space spectrum, maka kita bisa melihat ya memang sih sebelum muncul teknologi space spectrum ya kelemahan FDMA dan TDMA belum kelihatan. Nah, ini weakness atau kelemahan dari FDMA dan TDMA itu baru mulai terasa, mulai muncul setelah kita memahami benefit-benefit atau strong point dari teknologi space spectrum gitu. Nah, sehingga kita bisa membandingkan sekarang. Ya. Nah ini kelemahannya dalam teknologi FDMA maupun TDMA, setiap channel dialokasikan frekuensi yang terpisah atau time slot yang terpisah, yang harus ortogonal di sini. Ya. Kemudian kapasitas channel dibatasi oleh bandwidth dan oleh alokasi waktu. Tentu ya bandwidth frekuensi dan time slot akan membatasi kapasitas channel. Kemudian thermal AWGN juga akan membatasi.
Kemudian efek propagasi, baik efek shadowing dalam skala besar maupun efek small scale fading dalam skala kecil. Itu sangat mempengaruhi ini. Kemudian alokasi channel secara permanen itu hanya akan dikatakan bagus atau dikatakan efisien untuk transmisi yang kontinu. Ya, maksudnya transmisi yang kontinu itu misalkan dipakai data gitu. Nah, sedangkan kalau dipakai voice itu walaupun secepat-cepatnya orang bicara, itu kalau digambarkan sinyal dari mikrofonnya ke dalam suatu osiloskop, itu kira-kira hanya 40% okupansi kepada channel. Jadi kalau kita menduduki satu channel komunikasi, kita menggunakannya untuk aplikasi suara, walaupun kita bicara nyerocos gitu, cepat gitu, itu tetap yang dikonsumsi channel itu hanya 4%, yang 60%-nya tidak dipakai oleh user begitu. Karena suara kita kan terputus-putus. Pemisahan satu kata dengan kata yang lain kita ada jedanya gitu. Apalagi kalau orangnya berbicaranya misalkan banyak gitu lama gitu, itu okupansi kepada channel lebih rendah lagi ya. Nah, itu tidak bisa diefektifkan oleh FDMA dan TDMA. Sedangkan dalam CDMA itu masuk otomatis kepada okupansi channel hanya ketika kita menggunakan betul-betul real dipakai channelnya. Ketika jeda-jeda antara satu kata-kata lain itu channel kita seolah-olah nggak dipakai. Seolah-olah channel kita kosong, tidak menimbulkan interferensi ke orang lain. Itu yang terjadi ya kalau dibandingkan dengan FDMA maupun TDMA. Nah, ini frekuensi reuse tadi udah dijelaskan di atas bahwa frekuensi reuse pada sistem yang non space spektrum karena setiap sel itu harus dibedakan frekuensinya, maka desain reusing-nya atau merancang kita untuk mereuse-nya ya tentu perlu perhitungan ya. Perlu perhitungan seperti misalkan contoh kan adjacent channel mesti dijauhkan gitu kan. Itu. Nah, sedangkan pada sistem CDMA karena setiap sel itu boleh dikatakan tadi kan menggunakan istilah universal frequency reuse, maka kita tidak terbebani oleh desain yang harus hati-hati. Karena setiap sel dalam satu klaster maupun dalam semua klaster dalam keadaan ekstrim boleh saja kita menggunakan frekuensi yang sama. Nggak perlu lagi kita merancang. Alokasi frekuensi bisa dijauhkan dengan adjacent-nya, nggak perlu. Disikat aja semua sel menggunakan frekuensi yang sama gitu. Walaupun sebetulnya ya bisa saja kalau kita misalkan nanti mau, saya punya frekuensi banyak misalnya operatornya. Untuk satu operator punya kemampuan untuk mendapatkan lisensi frekuensinya banyak. Ya kalau sistem space spektrum menggunakan alokasi frekuensi reuse sama dengan yang di GSM, ya nggak apa-apa, tidak melanggar. Malah lebih bagus hasilnya. Cuman sayang gitu, frekuensi diboroskan gitu. Jadi kalau alokasi frekuensi reuse-nya yang space spektrum itu meniru yang GSM, nggak apa-apa, jalan juga, malah lebih bagus itunya, kualitasnya gitu. Cuman ya kalau dibalik nggak bisa. Jadi kalau yang space spektrum itu bisa universal, nah kalau yang FDMA atau TDMA nggak bisa universal. Ya gitu. Jadi, mengenai alokasi frekuensi. Nah, ini FDMA dan TDMA sangat suffer atau sangat menderita kepada degradasi atau turun kualitas akibat dari multipath fading. Ya satu alasannya tadi itu kan yang FDMA TDMA itu pemisahan antara multipath yang satu dengan multipath yang lain itu levelnya ada di level bit. Ya. Sedangkan yang CDMA bisa ke level chip sehingga multipath bisa dimanfaatkan dengan lebih efisien. Nah, ini kalau kita katakan, jadi benefit dari space spectrum system ini, multiplase yang pakai teknologi space spectrum ini, dapat mengatasi hampir semua atau kebanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teknologi FDMA dan TDMA, bisa diatasi atau bisa dimitigasi dengan menggunakan space spectrum. Makanya waktu kita membahas tentang karakteristik channel multipath, di situ ada salah satu teknik untuk mitigasi channel multipath itu caranya dengan menggunakan teknologi space spectrum. Ya. Baik, kita akan mulai masuk ke space spectrum yang dipakai pada komersial. Karena nanti akan saya jelaskan waktunya jam berapa sekarang. Ya kita sampai jam 50 ya, 4 menit lagi ya kita kuliah ya.
Teknologi space spektrum itu implementasinya ada dua macam. Yang pertama yang disebut dengan frekuensi hopping, ya, teknik frekuensi hopping. Yang kedua yang disebut dengan direct sequence. Jadi ada FH itu frekuensi hopping, ada DS itu direct sequence. Gitu. Nah, khusus untuk yang komersial itu 90% kalau boleh dikatakan persentase itu menggunakan direct sequence. Kemudian khusus untuk aplikasi militer sekarang ya, itu boleh dikatakan 90% military application menggunakan teknik frekuensi hopping. Nanti akan jelas kepada kita semua setelah saya bahas ke apa bedanya implementasi space spectrum dengan menggunakan direct sequence dengan implementasi space spectrum dengan menggunakan teknologi frekuensi hopping. Ya, akan jelas. Nah, sementara ini istilah-istilah yang ditunjukkan pada slide ini kita mendefinisikan spreading factor ya. Ini khusus untuk maaf. Jadi spreading factor itu artinya bisa dipakai bisa dilihat untuk baik untuk yang frekuensi hopping maupun untuk yang direct sequence. Jadi kalau bandwidth dari signal itu menjadi W, kemudian bitrate dari data yang akan kita pakai untuk space spectrum itu adalah R. Nah, maka kalau tidak pakai teknik space spectrum kan R akan kira-kira ekivalen dengan W gitu. Contoh kalau kita punya data 1 Mbps misalnya. Nah, bandwidth yang kita perlukan kalau bukan space spectrum, kita akan perlu maksimal 1 MHz untuk bitrate 1 Mbps. Kira-kira begitu. Kalau pakai QPSK tentu akan lebih menghemat lagi bandwidth. Karena apa? QPSK itu satu simbol membawa 2 bit. Jadi kalau kita bekerja pada bit 1 Mbps, berarti simbolnya menjadi 500 kbps. Simbol rate-nya menjadi setengah dari bitrate. Nah, maka bandwidth-nya menjadi 500 kHz gitu. Nah, tapi dalam CDMA itu enggak. Dalam space spectrum atau CDMA ataupun frekuensi hopping enggak gitu. Justru kita mengirimkan data dengan kecepatan data R, kita menggunakan bandwidth yang jauh lebih tinggi daripada R. Nah, di sini terkesan seolah-olah untuk apa? Kenapa kita memboroskan spektrum gitu? Seolah-olah kita membuang-buang modal begitu. Nah, tapi tentu nanti kita akan lihat benefitnya. Nah, ini ekspansi dari bitrate R kepada bandwidth W di sini berkisar tergantung aplikasinya di mana ya. Berkisar antara 100 kali sampai 1.000.000 kali. Antara 10⁻² sampai 10⁻⁶. Gitu. Artinya kalau kita punya bitrate 1 Mbps, kalaupun kita menggunakan yang paling kecil, misalkan spreading faktornya 100, berarti kita akan perlu bandwidth 100 MHz. Terkesan stupid gitu. Terkesan kita membuang-buang bandwidth gitu. Tapi tentu nanti kita akan bahas keuntungannya seperti apa. Nah, ekstensi atau ekspansi dari bitrate ke bandwidth disebutnya tuh bisa disebut spreading factor atau SF, atau juga disebut juga dalam literatur itu processing gain. Ya, ada processing gain atau penguatan dalam proses gitu, proses space spectrum gitu. Nah, ini aplikasi untuk ini biasa banyak, yaitu tadi dikatakan jamming, anti jamming ya sudah dibahas tadi kan. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakannya untuk position location atau estimasi dari kecepatan dengan akurasi yang tinggi. Tentu ini akibat dari chip juga sebetulnya. Jadi akibat dia punya kemampuan untuk mendeteksi digital signal processing sampai ke level chip, maka resolusi atau akurasi dari berbagai macam aplikasi akan lebih tinggi. Ya. Kemudian low probability detection, ini udah dibahas tadi, yang bisa menghindari penyadapan orang ya. Ini istilah yang mana tadi yang bisa menghindari eardropper itu, ya. Ada yang tentang ini, nah ini, ya, untuk menyembunyikannya di eardropper. Sebetulnya istilah dalam buku-buku literatur itu LPD. Low probability detection, tidak akan terdeteksi orang lain. Nah, kemudian untuk multiple access, ini multiple access kita berarti menggunakan bandwidth yang lebar ini yang melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya kalau pakai teknologi yang bukan space spectrum. Nah, ini ekstra bandwidth yang diambil, yang dikonsumsi kepada teknologi ini
sebetulnya dipakai untuk multiple access. Gitu. Dipakai untuk saling berbagi dengan orang lain. Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi frekuensi, ya ada kesamaan juga dengan teknologi FDMA. Karena teknologi FDMA kalau satu orang mengkonsumsi 30 kHz misalnya, kalau 10 orang kan mengkonsumsi 300 kHz kan. Nah, dalam teknologi space spectrum ini sama. Cuman dalam teknologi space spectrum pembagiannya itu yang 300 kHz tadi itu dipakai oleh semuanya. Semua orang akan menggunakan semua spektrum frekuensi, membedakan antara usernya dengan pembagian kode. Itu ya yang konsep fundamental. Nanti karena waktunya habis, saya kira ini nanti minggu depan hari Jumat minggu ini, hari Kamis minggu ini jam sore kita akan masuk ke sini. Ini saya cek nanti di materi ini akan saya cek di MS Team. Apakah belum saya upload atau sudah? Kalau belum saya akan upload dulu. Tapi saya akan bagikan dulu sekarang untuk atau habis kuliah ini akan saya bagikan untuk homework yang tadi saya jelaskan di awal ya. Oke, saya kira kuliahnya sudah habis waktunya. Sebelum saya close Zoom-nya, kalau ada yang mau bertanya dulu saya persilahkan sekarang. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan postingkan homework yang Anda bisa ambil untuk dikerjakan selama 1 minggu ke depan ya. Jadi hari Selasa depan dikumpulkan, nanti Google Form-nya untuk mengumpulkannya saya minta bantuan dari asisten untuk memberikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, terima kasih.